al-fathah al-zahirah. Fahada, maka fa di sini harfu ataf dan harf mabni alal fathah la mahala lahu minal i'rab. Hada fi'lun madi mabni alal fath al muqaddarah alal alif mana'a min duhuriha at-ta'adzur. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Maka di sini bisa kita artikan alam yajidka yatiman fa'awa, maka tidaklah alam, maka apakah tidak didapatkan di saat dia itu mendapatkan kamu dalam keadaan yatim, fa'awa, kemudian diperhatikan ataupun didukung ataupun diselamatkan. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia Allah itu mendapatkan kamu dalam keadaan tersesat, fahada, kemudian dia membimbing kamu dengan hidayahnya. Maka di dalam dua ayat ini, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada, maka disebutkan oleh para ulama seperti Imam At-Tabari dari tafsir Al-Ma'ani bahwa Allah Jalla wa Ala di sini menyebutkan muaddadan ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ni'amahu indah, bahwa Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Disebutkan alam yajidka, ayat takdirnya alam yajidka ya Muhammad rabbaka yatiman, maka tidaklah Allah mendapatkan kamu dalam keadaan seorang yatim, fa'awa, kemudian dilindungi. Dan begitu pun ucapan Imam Ibnu Katsir, yu'addidu ni'amahu ala abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitupun Ibnu Katsir sama mengikuti Imam At-Tabari, karena Imam At-Tabari terlebih dahulu. Imam At-Tabari yang hidup di zaman Imam Al-Bukhari, jauh dengan Ibnu Katsir yang murid Imam Ibnu Taimiyah di tahun 600-700an Hijriah. Maka tafsir At-Tabari tafsir yang klasik, yang lama dan banyak faidah, dan orang-orang di zaman now banyak mengambil faidah darinya. Maka ucapan Ibnu Katsir di sini zahirnya pun sama mengikuti faidah dari Imam At-Tabari. Dikatakan summa qala ta'ala yu'addidu ni'amahu ala abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah menyebutkan kebaikan dirinya atas apa yang dilakukan kepada Nabi Muhammad. Alam yajidka yatiman fa'awa, maka dikisahkan bahwa bapaknya meninggal dalam keadaan Nabi Muhammad itu di dalam perut ibunya. Summa tuwfiyat ummuhu Aminah bintu Wahab, dan dia usianya 6 tahun. Maka ini ucapan Allah mengingatkan alam yajidka yatiman fa'awa, maka tidaklah kamu itu dulu dalam keadaan yatim, maka Allah yang menjaga kamu. Maka dengan riayah Allah Jalla wa Ala, maka dia masuk kepada kafalah dari jiddihi Abdul Muttalib. Maka Nabi Muhammad, bapaknya Abdullah, meninggal masih dalam kandungan, kemudian diasuh oleh ibunya, lahir sampai kepada umur 6 tahun meninggal ibunya. Berarti tidak ada bapak dan tidak ada ibu,
dalam usia 6 tahun. Kalau di Indonesia dinamakan yatim piatu. Maka siapa yang bertanggung jawab? Yatakafalahu jidduhu Abdul Muttalib, kakeknya. Bapaknya dari Abdullah dan bapaknya dari Abu Talib, bapaknya dari Abbas dan Hamzah, ila an tuwfiya, sampai kakeknya itu meninggal. Kapan meninggalnya? 2 tahun setelah itu. Maka Abdul Muttalib meninggal 2 tahun setelah Nabi ditinggal ibunya, berarti 8 tahun Nabi keluar dari kakeknya, perlindungan dari kakeknya. Lalu siapa yang yatakafal ba'da dalik dari kaflil aitam? Siapa yang mengambil dan bertanggung jawab setelah itu? Ammuhu Abu Talib, sampai dia dewasa dan dijadikan seorang nabi. Maka Abu Talib bertanggung jawab, yahutuhu wa yansuluhu wa yarfa'u min qadrihi wa yuwaqiruhu. Maka dibimbing dan dididik menjadi laki-laki yang dewasa dan mempunyai akhlak yang mulia, menjadi seorang rasul. Bahkan dilindungi setelah Nabi Muhammad SAW menjadi seorang rasul. Di saat diminta oleh kelompok Quraisy, maka dia tidak mau memberikan. Kemudian terus berlanjut sampai Abu Talib meninggal dan Nabi masih di Makkah, dan meninggal dalam keadaan kekufuran, kesyirikan. Dan ini dari qada dan qadar Allah Jalla wa'ala. Maka paman yang dia cintai, yang mengasuhnya dari kecil, ternyata mati dalam keadaan kesyirikan, dan dia seorang nabi yang mana dia akan masuk surga. Namun karena agama ini tidak nepotisme, maka Allah menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu wahai Muhammad tidak bisa memasukkan kepada surga orang-orang yang kamu cintai, tetapi surga itu hak solid untuk Allah Jalla wa'ala saja. Dibukanya hati untuk menerima Islam itu hanya urusan Allah. Kamu hanya sekedar memberikan petunjuk. Maka Allah berfirman, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. La tahdi maknanya hidayah, dalalah, wal irsyad. Kamu hanya mampu untuk memberikan hidayah, dalalah, wal irsyad saja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Adapun masalah memasukkan seseorang kepada surga dengan menerima hidayah, taufik, wal ilham, maka itu urusan Allah. Maka dari 2 ayat yang kami baca tadi, innaka la tahdi ila siratim mustaqim, itu jenis hidayah, dalalah, wal irsyad. Dan di dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta, itu adalah hidayah at-taufiq wal ilham. Maka hidayah, taufik, wal ilham hanya urusan Allah. Sehingga di saat Abu Talib sempat-sempatnya Nabi mendatangi dia dan mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Untuk perpisahan yang terakhir kali ini, please ya am, katakanlah la ilaha illallah, meskipun kamu setelah itu tidak sholat dan sebagainya, aku bisa menjamin kamu selamat. Hanya menyebutkan la ilaha illallah, bukan syair yang panjang, bukan kalimat membaca buku beralinea, berlembar-lembar, tidak. Hanya la ilaha illallah, nafi wal isbat. Nafi al-ilahiyah, isbat ilah wahidan, Allah Jalla wa'ala. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Hanya kalimat itu, hanya 1/1 detik saja menyelamatkan dia. Qadar Allah, hidayah tidak bisa di tangan Nabi Muhammad. Maka akhirnya dia forever in hell,
tidak bisa selamat dari api neraka meskipun adabnya diringankan oleh Allah karena tidak mau aba an yaqula la ilaha illallah. Kalimat yang dibaca 1 detik saja. Dan dia diadab forever in hell, kekal di api neraka. Subhanallah. Bersyukurlah ya ibadallah, kita menjadi seorang muslim. Maka di sini Abu Thalib meninggal dalam keadaan kufur dan syirik. Di dalam hadis di Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya disebutkan, datanglah Ali. Dan Ali, bagaimana dia hidup bersama Nabi. Maka Nabi dari adabnya dia membalas budi dari pamannya Abu Thalib. Seperti pepatah Indonesia, ada ubi, ada talas, ada budi, ada wati. Ada budi, ini langsung ketawa wati. Ada sesuatu dengan wati rupanya. Ada budi, ada talas. Bukan ada budi, ada wati. Ini zaman-zaman 2000-an ini nggak tahu ya, ini Ibu Budi, ini Ibu Wati dan sebagainya. Zaman-zaman kita 80-an tahu. Buku kita belajar, ini Budi, ini Wati, ini kakak Budi, ini kakak Wati dan sebagainya. Jadi ada budi, ada balas. Maka datang Ali, keponakan dari Nabi tercinta dan masuk Islam. Apa dia katakan kepada Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, ammu qad mat. Dikabarkan dengan itu. Setelah ditinggal oleh Nabi karena tidak mau membaca syahadah, dohirnya masih hidup. Kemudian hadis wa aba an yaqula la ilaha illallah, dohirnya Nabi sudah tidak di tempat. Maka akhirnya bergegas Ali bin Abi Thalib. Apakah di sini dia mengagungkan bapaknya? Tidak. Dia katakan, ya Rasulullah, inna ammaka qad mat. Bapak kamu, inna ammaka paman kamu Abu Thalib, bapakku maksudnya, telah meninggal. Maka apa yang dilakukan? Maka diperintah untuk dikuburkan. Maka ini keadaan bagaimana Abu Thalib yang mencintai Nabi dan Nabi mencintainya tidak mendapatkan hidayah. Maka tafsir dari salaf juga yang menyebutkan tentang 2 ayat ini adalah tafsir Qatadah. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada, dan nanti wa wajadaka ailan fa'agna. Maka 3 ayat ini Allah mengulang dengan 3 lafaz ingin menjelaskan bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Diingatkan dulu dalam keadaan yatim, siapa yang menyantuni kamu? Dijadikan di hati kakeknya atau ibunya dulu sampai 6 tahun. Kemudian kakeknya 2 tahun sampai 8 tahun. Kemudian Allah bukakan hati Abu Thalib, maka dia disantuni oleh Abu Thalib pamannya. Wa wajadaka dhalan fahada, dan dulu kamu dalam keadaan kesesatan, tidak mengetahui apa-apa karena hidup di kalangan orang-orang musyrik. Maka tidak mengetahui salat ibadah kepada Allah yang benar kecuali setelah 40 tahun. Mulai Nabi banyak bermunajat di Gor Hira. Kemudian turunlah ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah itu disebutkan wa wajadaka ailan fa'agna, dan ini belum kita bahas. Yang penting maknanya didapati kamu dalam keadaan ailan, kefakiran, fa'agna, maka Allah berikan kekayaan. Maka Abu Thalib disebutkan di dalam tarikh Quraisy yang fakir. Maka Nabi hidup dengan Abu Thalib dalam keadaan pas-pasan. Namun setelah itu, di saat dia dilamar oleh Khadijah, janda kaya, senyum lagi. Maka
Di sini Nabi Muhammad diberikan rizki oleh Allah. Nikah dengan janda kaya. Bisa mendapatkan mobil, yakni unta-unta yang mewah. Dan juga rumah yang baik. Dan alhamdulillah. Maka di sini Allah mengingatkan, wa wajadaka ailan fa'agna. Dulu kamu dalam keadaan fakir dan kami kayakan. Berkata Qatadah, kanat hadihi manazilu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabla an yab'atsahu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa 3 perkara tadi, dalam keadaan yatim, dalam keadaan tersesat dari segi tidak mengetahui sholat dan sebagainya, dan dalam keadaan fakir, 3 ini kata Qatadah adalah perkara keadaan Nabi yang dilindungi oleh Allah, maka Allah menyebutkan kenikmatannya qabla an yab'atsahu Allahu ta'ala, sebelum diutus menjadi rasul. Maka asar ini asar yang sahih dari jalan yang ma'ruf, Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurei an Sa'id ibnu Abi Arubah dari Qatadah, sanadnya sahih. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.